Hey ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fakta-fakta seputar COVID-19. Bagi teman-teman yang tidak tahu COVID-19 itu apa, COVID-19 itu adalah virus corona, virus yang sekarang sedang melanda bumi kita guys. Jadi langsung saja kita ke fakta yang pertama. Fakta yang pertama adalah si virus corona ini menular lewat cairan ludah, batuk, dan bersin. Jadi di antara teman-teman mungkin maksudnya di sini guys, menular lewat cairan ludah, batuk, dan bersin. Kita tuh bisa tertular lewat si cairan ludah dari maksudnya si orang-orang yang terinfeksi ini. Tapi nggak harus positif juga, nggak harus negatif thinking juga sama orang-orang yang lagi batuk, orang-orang yang lagi bersin, nggak gitu juga guys. Maksudnya ini hanya sekedar fakta bahwa si virus corona ini menularnya itu lewat batuk, bersin, dan cairan ludah dari si penderita. Nah, bukan berarti kita harus menjauhi atau meniadakan si orang yang terinfeksi ini. Sebaliknya, kita hanya harus mungkin menjaga jarak lah. Fakta yang kedua tentang virus corona ini adalah menular melalui kontak jarak dekat. Jadi misalnya kita terus dengan orang yang terinfeksi ini berdekatan toh jarak, itu bisa terinfeksi kontak. Nah, kontak itu kayak misalnya bersentuhan begitu guys. Jadi kalau untuk yang lagi LDRan nggak bisa terinfeksi. Jadi misalnya kalau teman-teman nelpon nih sama orang yang si penderita, ya nggak bisa terinfeksi karena itu jarak jauh atau LDR. Jadi si virus corona ini hanya bisa menular lewat kontak dekat seperti itu. Kemudian fakta yang ketiga tentang virus corona ini atau COVID-19 ini adalah dia dapat menular dari sentuhan barang yang terkontaminasi. Maksudnya adalah begini guys, mungkin nih kan di tempat umum misalnya tangga, mungkin ada teman-teman atau di luar sana orang-orang yang terinfeksi tapi belum terisolasi, belum terdeteksi bahwa dia positif atau enggak. Mungkin dia pegang tangga nih, terus kita juga pegang tangga, jadi bisa tuh kita terkontaminasi secara tidak langsung karena kita juga memegang barang-barang bekas dari sentuhan si orang yang terkontaminasi ini. Jadi sebaiknya yang seperti yang saya jelaskan di video saya yang kemarin ini, bahwa hindari keramaian karena keramaian itu juga bisa mempercepat penularan. Maksudnya penularan itu bisa lebih cepat guys, karena di tempat ramai kan kita nggak tahu orang dari mana, orang sudah apa yang dilakukan, kemudian apa yang telah dia sentuh, kita nggak tahu sama sekali. Kemudian plusnya lagi, kita nggak kenal sama dia guys, jadi bahaya. Dari ketiga fakta tadi, yang pertama tadi itu menular lewat ludah, bersin, dan batuk. Kemudian yang kedua menular melalui kontak jarak dekat nih, bukan LDR ya. Kemudian yang ketiga menular lewat sentuhan barang yang terkontaminasi. Jadi itu ketiga fakta tentang virus corona yang bisa saya sharing untuk hari ini. Nah,
Tapi guys, bukan berarti karena faktanya atau cara penularannya cuma ada 3 kita tidak berhati-hati. Maksudnya kita harus tetap berhati-hati. Berhati-hati di sini dalam artian menjaga personal hygiene kita masing-masing guys. Bukan ketiga fakta ini tentang penularan si virus corona ini. Nah, kesimpulannya supaya kita tidak terinfeksi dari virus corona ini, sebaiknya dari diri kita masing-masing, self ya, personal hygiene-nya. Jadi semakin kita peduli dengan kesehatan, semakin kita peduli dengan kebersihan, maka si virus corona ini tidak akan mudah masuk atau kita tidak akan mudah untuk terinfeksi dari virus corona ini. Kemudian juga misalnya nih kita diharuskan untuk keluar rumah. Ini sudah sangat penting, bukan karena mau nge-mall, bukan karena mau jalan-jalan, tapi memang ini penting untuk keluar. Jadi kuncinya yaitu setelah keluar atau setelah kontak dengan dunia luar itu sebaiknya kita langsung mencuci tangan. Setelah sampai di rumah nih, mencuci tangan, terus ganti baju. Jangan lupa ketika cuci tangan itu harus pakai sabun ya guys. Minimal lah 20 detik lamanya cuci tangan yang bersih secara detail-detail, supaya mungkin ada kuman atau bakteri yang menempel ketika kita keluar dari rumah, ketika kita berkontak dengan dunia luar. Jadi bisa bersih tuh dengan cara kita mencuci tangan dan mengganti baju kita. Kemudian satu lagi guys, mungkin diantara kita karena penyebaran virus corona ini, karena kita sudah dilarang keluar, tidak boleh kontak dengan orang banyak, jadinya kita nggak pergi ibadah begitu ya. Bukan begitu juga, maksudnya begini, kita jadinya nggak pergi sholat berjamaah misalnya. Bagi yang laki-laki mungkin sampai nggak pergi sholat Jumat, terus yang bagian muslim mungkin juga sampai tidak pergi gereja untuk beribadah. Sebenarnya tidak seperti itu juga guys, karena ketika kita kesana kan penyebarannya tuh sekitar berapa ya, 6 jam sampai 9 jam kalau nggak salah. Jadi setelah kita dari tempat ibadah misalnya masjid atau gereja, kita sebaiknya seperti yang saya bilang tadi, cuci tangan pas sampai di rumah supaya penyebarannya itu tidak berlanjut, kemudian si virus ini tidak langsung berkembang biak dalam tubuh di tubuh kita, begitu maksudnya. Selama kita menjaga personal hygiene, menjaga kebersihan di rumah, kemudian rajin cuci tangan, kemudian banyak makan makanan bergizi yang bervitamin, terus menjaga sistem imun yang ada dalam tubuh kita, insya Allah kita tidak akan terinfeksi si virus corona ini. Karena virus corona ini hanya menginfeksi orang-orang yang tidak bersih. Jadi sebaiknya kita harus menjaga kebersihan, kemudian harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk hari ini tentang fakta-fakta virus corona. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan apapun itu, karena saya juga hanya manusia biasa. Kemudian saya hanya men-sharing yang saya tahu. Oke guys, jangan lupa untuk like video ini, terus komen di bawah kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan, terus subscribe juga channelku, kemudian share ke teman-teman kalian supaya mungkin lebih bermanfaat ke semua orang yang mungkin belum tahu tentang fakta-fakta dari virus corona ini. And also to be my friend in Instagram @diani, oke? Supaya kita bisa lebih dekat. Oke, semoga bermanfaat. Sekian yang sempat saya sampaikan. Dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika. Saya dari mahasiswa jurusan D3 Kebidanan. Menurut saya, Perkenalkan, nama saya Firdawati, jurusan D3 Kebidanan. Pendapat saya tentang virus corona yang dari sisi positifnya itu, contohnya seperti kita yang tidak terbiasa untuk pola hidup bersih dan sehat, seperti membiasakan cuci tangan dan sebagainya. Kita di sini dituntut untuk pola hidup bersih dan sehat. sisi baiknya yaitu menurut saya sekarang ini karena adanya virus corona kita lebih sering di rumah, yaitu jarang keluar rumah, jarang jalan-jalan keluar, baik itu ke mall ataupun kemanapun. Sisi baik yang lainnya, contoh nih dari saya sekarang ini, saya lebih sering menjaga kesehatan, yaitu dengan cara apa-apa itu saya harus mencuci tangan. Contohnya nih, setelah pegang baik itu handphone, uang, saya harus cuci tangan. Kemudian sebelum makan apapun itu, saya harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu cara saya untuk menjaga kesehatan tubuh saya. Nah, selanjutnya di sisi negatifnya yaitu lebih ke mahasiswa, karena kan di sini mahasiswa dituntut untuk belajar online. Saya rasa di situ tidak efektif sekali, karena kan biasalah tahu bagaimana kita tuh berbicara tuh harus saling tatap muka, melihat bagaimana ekspresi ataupun mimik dari muka lawan bicara. Jadi kalau bicara belajar online itu tidak efektif sekali, Mas. Sisi buruknya karena membuat masyarakat menjadi takut dan panik, sehingga masyarakat yang mampu berbondong-bondong untuk memborong semua masker dan antiseptik, sehingga petugas kesehatan itu kesusahan mencari masker karena stoknya habis. Padahal kan di sini yang lebih membutuhkan alat pelindung diri, terutama masker, itu kan petugas kesehatan, karena dia kontak langsung dengan orang-orang yang terjangkit dengan virus corona. Ya, itulah pendapat menurut saya. Adapun salah, saya mohon maaf. Saran saya nih untuk teman-teman sekalian, Dan satu lagi teman-teman, saran dari saya, sebaiknya teman-teman tidak usah terlalu panik akan virus corona, selagi kita ber-PHBS, yaitu perilaku hidup bersih sehat. untuk terbebas dari virus corona, yaitu jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Mungkin itu pendapat saya tentang virus corona dan saran saya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.